Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah, dan sekarang kita pada pertemuan 73, Masya Allah. Oleh karena itu Ana minta antum untuk memperbanyak dan terus memperbanyak murajaah, mengulang-ulang pelajaran. Karena itulah ilmu. Ilmu adalah murajaah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian khobar, yang dia secara rinci ada 5: mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf, dan jar majrur. Kita sudah selesai tentang pembahasan mubtada dan khobar berserta pembagian-pembagiannya. Sekarang kita masuk ke bab isim yang dirofa yang kelima dan yang keenam. Yang pertama apa isim yang dirofa? Yang sudah kita lalui, fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, khobar. Sekarang ini kelima dan yang keenam, yaitu isim kana dan khobar inna. Ini nanti membahas tentang kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya. Begitu dilengkapi dengan yang ketiga, yaitu zonna. Jadi ini isim yang dirofa yang kelima dan yang keenam. Kalau perlu itu antum kasih tulis ya, di samping judul anak-anak kasih tulis. Kemudian anak stabilo tulisan anak sendiri. Kelima tulisannya Arab. 6 minal marfu'at. Agar mempermudah. Nggak perlu buka-buka lagi dari awal, ini yang keberapa ya. Langsung tahu di kirinya, oh ini yang kelima dan yang keenam. Karena kan nggak ada nomornya. Oke, sekarang kita masuk bab nawasikhul mubtada'i wal khabari. Penghapus hukum mubtada dan khobar. Nawasikh apa artinya? Penghapus. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil ad-dakhilati yang masuk kepada mubtada dan khobar. Dan kita sudah melalui di definisi mubtada harus apa? Kosong dari amil-amil lafzi. Dan ini adalah bab hal-hal yang dapat masuk kepada mubtada dan khobar sehingga menghapus hukum keduanya. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar sehingga menghapus hukum keduanya, sehingga namanya bukan lagi mubtada dan khobar. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil, pengaruh-pengaruh yang masuk kepada mubtada dan khobar. Dan anak rasa ini udah kita pelajari semua. Wahiyya salasatu asya'a. Dan dia ada 3 perkara. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Apa amalan kana? Merafakan isim, menasabkan khobar. Yang kedua, wa inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Apa amalan inna? Menasabkan isim, merafakan khobar. Yang ketiga, zonna wa zonantu akhwatuha. Apa amalan zonna? Menasabkan mubtada dan khobar semuanya. Jadi mubtada yang dinasabkan, khobar juga
nasabkan. Nawasikh, penghapus, yaitu penghapus hukum mubtada dan khobar. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Kana wa akhwatuha. Apa amalan kana? Merofa'kan isim dan menasabkan khobar. Mudahnya kita buat aja seperti ini. Merofa'kan isim dan menasabkan khobar. Ini secara mudahnya aja ya, global. Walaupun tanda rafa kan bukan doma doang, tanda nasab juga bukan fathah doang. Yang kedua, apa yang kedua? Inna wa akhwatuha. Apa amalannya? Menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Zonantu wa akhwatuha. Apa amalannya? Menasabkan isim dan merofa'kan khobar ma'an, secara bersamaan semuanya. Maka ini adalah 3 hal yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ketika dia masuk, maka dia menghapus hukum mubtada dan khobar dan menetapkan hukum yang baru. Contohnya, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Apa i'rab Zaidun? Mubtada masihan, karena dia isim marfu, kosong dari amil-amil lafat, masih kosong. Qaimun apa i'rabnya? Khobar, karena isim marfu al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada Zaid si mubtada. Khobar. Namun ketika dia kemasukan penghapus, maka dihapus hukumnya dan ditetapkan dengan hukum yang baru. Contohnya ketika kemasukan kana, maka bagaimana jadi bacaannya? Kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Apa i'rab Zaidun? Isim kana. Qaiman khobar kana. Dan ingat, perlu antum ketahui, Zaidun isim kana, qaiman khobar kana. Zaidun ini di isim kana marfu. Jadi marfunya dia berbeda dengan marfu sebelumnya. Kalau marfu sebelumnya kan karena dia i'rabnya mubtada. Tapi sekarang dia marfunya karena sebagai isim kana. Marfu sebelumnya dia mubtada, dirofa dengan ibtida, permulaan. Amil ma'nawi. Nah, tulis saja. Kalau mubtada, marfu'nya dengan ibtida. Ini dia tulisannya. Permulaan. Berarti apa? Amil ma'nawi. Kayak tadi Zaidun qaimun. Oke, perhatikan. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada. Marfunya, siapa yang membuat dia marfu? Amilnya apa? Amilnya adalah ibtida. Permulaan itu sendiri. Zaidun permulaan bukan? Di awal bukan? Di awalnya itu adalah amil. Di awalnya itu adalah amil. Terlihat? Tidak. Terlafadzkan enggak? Tidak. Oleh karena itu namanya apa? Amil ma'nawi. Paham insyaallah? Jadi ketika dia mubtada, marfu, tapi marfunya dengan ibtida. Permulaan itu sendiri, permulaan enggak terlafadzkan, enggak terlihat. Oleh karena itu namanya amil ma'nawi. Namun ketika dia kemasukan isim kana marfu, maka marfunya dia menjadi disebabkan oleh kana. Amilnya adalah kana. Paham insyaallah? Berarti marfu'nya berbeda dengan sebelumnya. Sebelum kemasukan kana.
Karena sebelum kemasukan kana dia marfunya karena mubtada, marfu dengan ibtida, amilnya maknawi. Namun setelah kemasukan kana jadi isim kana, marfu juga. Dan ingat marfunya beda dengan sebelumnya. Karena dia sekarang marfunya adalah disebabkan oleh kana. Paham insyaallah? Isim kana marfunya dengan kana. Kalau kana ambil lafzi apa maknawi? Lafzi atau maknawi? Lafzi lah. Kan kana antum lafadzkan, terlihat. Jadi itu yang perlu antum ketahui. Begitu juga inna. Khobar inna. Tadi ini contoh untuk kana Zaidun qaiman, paham insyaallah ya. Jadi penghapus hukum mubtada dan khobar yang pertama adalah kana. Dia merofakan isim, menasabkan khobar. Yang tadinya Zaidun qaimun, ketika kemasukan kana menjadi kana Zaidun qaiman. Zaidun isim kana, qaiman khobar kana. Alat penghapus yang kedua yaitu inna. Kalau kemasukan inna menjadi bagaimana? Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Apa i'rab Zaidan? Isim inna. Qaimun khobar inna. Dan juga sama, qaimun dia marfu kan? Sebelumnya juga marfu. Tapi sebelumnya marfu itu amilnya mubtada. Kan antum i'rab seperti itu bukan? Antum sering jumpai enggak? Zaidun qaimun marfuun bil mubtada. Begitu kan? Berarti amilnya mubtada. Tapi setelah kemasukan inna, qaimunnya marfunya disebabkan oleh inna. Amilnya inna. Paham insyaallah ini? Paham ya? Jadi marfunya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya dia khobar saja. Marfunya disebabkan oleh mubtada. Marfuun bil mubtada. Antum begitu enggak kalau i'rab? Begitu kan? Udah antum hafal juga. Tapi setelah kemasukan inna dia juga marfu. Tapi beda marfunya. Yaitu marfunya disebabkan oleh inna. Paham insyaallah? Ya adapun zonantu ini dia hanya sebagai pelengkap saja. Kalau misal ada yang bertanya, Ustaz, kan kita bab isim yang dirofa. Zonantu dia menasabkan mubtada dan menasabkan khobar, nggak ada yang dirofa. Kenapa disebutkan? Kan kita bab isim yang dirofa, gitu kan? Dia hanya sebagai pelengkap saja, penyempurna dari alat-alat penghapus hukum mubtada dan khobar. Paham insyaallah ini? Tentang inna dan kana. Tadi yang ingin ana titik beratkan ini saja, yaitu isim kana marfunya berbeda dengan sebelumnya. Isim kana marfunya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya adalah mubtada dia, marfunya dengan ibtida, permulaan, amil maknawi. Namun ketika setelah kemasukan kana dia juga marfu, tapi marfunya dengan kana amil lafzi. Begitu juga inna. Marfunya khobar inna itu berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya marfunya dengan sebab mubtada, marfuun bil mubtada. Setelah kemasukan inna dia marfu, tapi marfunya disebabkan oleh apa? Inna. Itu penjelasan secara global dari matan ya. Karena kita juga sudah mempelajarinya di Mukhtarat. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada wal khabar, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, wa hiya salasatu asya'a, dan dia ada 3 perkara. Yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Yang ketiga dzanantu wa akhwatuha, dzanantu dan saudarinya. Apa amalan zonna tadi? Menasabkan mubtada dan merofakan khobar. Kok disebutkan di sini sedangkan kita pada bab isim-isim yang dirofa, sedangkan nggak ada ya salah satu yang marfu? Apa jawabannya? Sebagai pelengkap, penyempurna dari alat-alat penghapus hukum mubtada dan khobar. Sekarang kita masuk syarah. Insyaallah antum sudah paham ini. Kita masuk syarah lebih mudah lagi dan lebih paham lagi.
Perhatikan harokatnya dan terjemahannya. Qala syarih hafidhullah ta'ala, lamma faragha al-musannifu rahimahullahu min dzikril mubtada'i wal khabari, syara'a fi dzikri al-awamili allati tadkhulu alaihima fatughayyiruhuma wa tansakhu hukmahuma as-sabiqa. Lihat dibacanya as-sabiqa. Nanti ana tanya itu apa i'rabnya. Wa lihadza tusamma bin nawasikhi ma'khudatan. Lihat juga bacanya ma'khudatan. Nanti ana tanya apa itu i'rab. Minan naskhi wa huwa lughatan al-izalatu, yuqalu nasakhati syamsu adh-dhilla idza azalathu, wastilahan ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabari, fahadhihi an-nawasikhu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari wa tathbutu, bisa juga wa tuthbitu lahuma hukman akhara. Perhatikan di sini kata pensyarah hafizallahu taala, lamma faraghal musannifu, ketika penulis selesai, min dzikril mubtada'i wal khabari, dari penyebutan mubtada dan khobar. Ketika sudah selesai itu dari penyebutan mubtada dan khobar, syara'a fi dzikril awamilil lati tadkhulu alaihima, maka penulis syara'a, apa arti syara'a? Memulai. Ahsan. Ketika selesai menyebutkan pembahasan mubtada dan khobar, maka penulis syara'a memulai fi dzikril awamili, dalam menyebutkan amil-amil yang masuk kepada keduanya. Amil-amil yang masuk kepada keduanya. Yang dimana amil-amil tersebut fatughayyiruhuma, mengubah keduanya, wa tansakhu hukmahuma, dan menghapus hukum keduanya, as-sabiqa, yang telah lalu. Fatughayyiruhuma, tughayyir ini fi'il apa? Madi mudhari atau amr? Mudhari. Ahsan. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kembali ke mana? Ya, nawasikh juga bisa, atau al-awamil di situ yang lebih dekat. Jadi yang mengubah siapa? Amil-amil. Huma mengubah mubtada dan khobar. Jadi fa'ilnya di situ apa? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke mana? Al-awamil. Jadi amil-amil tersebut tughayyiruhuma, mengubah mubtada dan khobar. Begitu juga tansakhu, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke al-awamil. Dan tansakhu berarti gimana terjemahnya? Amil-amil tersebut tansakhu, menghapus hukmahuma, hukum mubtada dan khobar as-sabiqa, yang sebelumnya, yang telah lalu. Paham insyaallah ini? Ana ingin antum benar-benar paham. Jadi ketika penulis selesai menyebutkan mubtada dan khobar, maka penulis mulai menyebutkan amil-amil yang masuk kepada keduanya, yang dimana amil-amil tersebut tughayyiruhuma, mengubah keduanya, mubtada dan khobar, wa tansakhu hukmahuma as-sabiqa, dan menghapus hukum keduanya yang telah lalu. Walihadza tusamma bin nawasikhi, dan oleh karena ini tusamma mabni ma'lum atau mughayyarus shighah? Mughayyarus shighah, bentuknya fi'il mudhari'. Mughayyarus shighah, naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke mana? Al-awamil. Ahsan. Oleh karena ini amil-amil tersebut, gitu kan, dinamakan bin nawasikh, dengan penghapus-penghapus. Nah, lihat, kalau antum tahu domira kembali kemana, itu lebih hebat lagi antum dalam menerjemahkan. Oleh karena ini amil-amil tersebut dinamakan dengan nawasikh, dengan penghapus-penghapus, karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar yang sebelumnya, mengubah keduanya. Nawasikh
itu diambil dari kata ma'khudatan minan naskhi. Diambil dari kata naskhi. Tadi Anda mau tanya i'rab as-sabiqah ya? Apa i'rab as-sabiqah? Bukan. Hah? Apa i'rab as-sabiqah? Wa tansakhu hukmahuma as-sabiqah. Hah? Bukan. Dia i'rabnya na'at. Man'utnya mana? Man'utnya hukma. Kok bisa? As-sabiqah kan dia ma'rifah. Hukma juga ma'rifah. Karena diidofakan kepada domir. Jadilah dia ma'rifah juga. Wa tansahu hukmahuma as-sabiqah. Dan menghapus hukum keduanya. Yaitu yang telah lalu. Yang telah lalu apanya? Hukumnya. Berarti as-sabiqah dia na'at untuk hukma. Yang telah lalu apa? Hukumnya. Begitu. Oleh karena ini dinamakan dengan nawasikh. Ma'khudatan, nawasikh itu dia diambil dari kata an-naskhi. Apa i'rab ma'khudatan? Apa ma'khudatan? Bukan. Maf'ul mutlaq. Diambil dari kata naskhi. Nawasikh diambil dari kata naskhi. Apa arti naskhi? Taruhlah kita nggak tahu apa sih arti naskhi. Tapi memang apa sih artinya? Menghapus. Coba kalau kita nggak tahu kan? Apa itu naskhi? Wa huwa lughatan al-izalatu. Nah, ini kasih stabilo. Naskhi lughatan definisinya secara bahasa adalah al-izalatu. Menghapus, menggelincirkan. Itu izalah, menggelincirkan. Menghapus, menghilangkan, semuanya sama itu. Menggelincirkan, menghapus, menghilangkan. Jadi naskhu definisinya secara bahasa adalah al-izalah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ditanya nawasikhul mubtada'i wal khabar, ma ta'rifu an-naskhi lughatan, apa definisi naskh secara bahasa? Al-izalah. Penghapusan, penggelinciran. Oleh karena itu dikatakan apa? Yuqalu nasakhatis syamsu adh-dhilla. Matahari menasakh dhilla, kegelapan. Berarti apa? Menghapus kegelapan, menggelincirkan kegelapan, menghilangkan kegelapan. Idza azalathu, apabila dia si matahari menghilangkannya, menggelincirkannya. Paham insyaallah ini? Nasakhatis syamsu adh-dhilla, nasakhah itu fi'il madi, asy-syamsu apa i'rabnya? Fa'il, adh-dhilla maf'ul bi. Jadi apa? Si matahari menasakh zilla. Apa arti zilla tadi? Kegelapan. Matahari menasakh kegelapan. Tadi apa arti nasakh? Idza azalathu, apabila dia menghilangkannya. Nasakh artinya menghilangkan tadi, menggelincirkan, menghapus. Itu definisi secara bahasa dari an-naskhu. Secara istilah, wastilahan, ini juga astabilah, ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabari. Itu definisinya secara istilah. Ma yarfa'u, mengangkat, hukmal mubtada'i, hukum mubtada dan khabar. Jadi itu definisi nasakh secara istilah. Dia mengangkat hukum mubtada dan khabar. Tadi secara bahasa apa? Menghilangkan. Secara istilah mengangkat hukum mubtada dan khobar. Lihat, bisa digabungkan ini. Oleh karena itu penting kita mengetahui definisi secara bahasa, definisi secara istilah. Tadi secara bahasa dia menghilangkan, menggelincirkan. Secara istilah mengangkat hukum mubtada dan khobar. Oleh karena itu lihat, digabungkan nih. Fahadhin nawasikhu tuzilu. Tuzilu kan azala yuzilu izalah. Tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari.
wa tusbitu atau tasbutu bisa juga. Lahuma hukman akhara. Fahadin nawasikhu, maka penghapus ini tuzilu. Lihat ini definisinya secara bahasa nih dipakainya. Tuzilu, menghapus hukmal mubtada'i wal khabar, hukum mubtada dan khabar dihapus dulu, baru tusbitu lahuma hukman akhara, ditetapkan untuk keduanya hukum yang lain. Menghapus hukum mubtada dan khabar, wa tusbitu, dan menetapkan ya lahuma untuk keduanya mubtada dan khabar hukum yang lain ya. Hukum yang lain. Paham insyaallah ini? Kemudian wa tanqasimu hadhil awamilu, dan terbagi amil-amil ini min haitsul amalu, dari sisi amalannya, ila salasati aqsamin, menjadi 3 pembagian. Ya tadi itu, kana dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, zonantu dan saudari-saudarinya. Amalannya juga sudah kita ketahui bersama. Al-awwalu, yang pertama ini kasih dia stabilo. Ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, yang merafakan mubtada dan menasabkan khabar. Apa itu dia? Wa huwa kana wa akhwatuha, dan dia adalah kana dan saudari-saudarinya. Ini yang pertama, dia merafakan mubtada dan menasabkan khabar, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Lihat ini juga faidah. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Stabilo itu penting. Wa hadzal qismu, dan bagian ini semuanya fiil. Jadi kana dan saudari-saudarinya itu semuanya apa? Fiil. Itu faedah, enggak perlu antum rentetin dulu satu-satu. Kana apalagi saudari-saudari kana. Ini oh ini apa ini? Udah, ini faedah ini. Semua ada fiil itu deh. Yang kedua, tsani ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara, yang menasabkan mubtada dan merafakan khabar. Aksul awali, lawan dari yang, atau kebalikan dari yang pertama ya, kebalikan dari yang pertama. Apa itu yang menasabkan mubtada dan merafakan khabar? Wa huwa inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Kastabil lagi, ini penting. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun, dan bagian ini semuanya huruf. Jadi inna dan saudari-saudarinya enggak usah antum pusingin lagi rentetin satu-satu. Apa aja saudari inna, ana, wah ana ini apa nih? Isim fi'il huruf, enggak usah. Udah, ini faedah besar, semuanya huruf inna dan saudari-saudari. Asalisu, yang ketiga, mayansibul mubtada'a wal khabara ma'an, yang menasabkan mubtada dan khabar secara bersamaan. Apa itu? Wa huwa dhanantu wa akhwatuha. Ini juga faedah, wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan bagian ini semuanya fi'il. Enggak perlu lagi direntetan lagi satu-satu, dicari satu-satu, enggak usah. Semuanya fi'il udah. Contohnya, dhanantu Zaidan mujtahidan, aku mengira Zaid bersungguh-sungguh. Zonna itu artinya mengira ya, menyangka. Mudah insyaallah ini. Sudah berapa menit? 28 menit. Kita tutup dulu, istirahat sampai jarum panjang angka 10. Nanti kita masuk satu persatu dari alat-alat penghapus hukum mubtada dan khabar, dimulai dengan kana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.